Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dalam terang iman kita percaya dan mengerti dengan baik bahwa keselamatan itulah yang menjadi nilai tertinggi dari semua hukum-hukum ilahi. Atau dengan kata lain, kebaikan bagi orang lain itulah yang menjadi nilai tertinggi dari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Hari ini kita mendengar dalam perikop Injil ini, Yesus berdebat dengan para ahli Taurat dan kaum Farisi yang intinya adalah karena Yesus itu mereka pandang melanggar sesuatu yang sakral bagi mereka, melanggar hukum ilahi karena Yesus menyembuhkan seorang yang busung air pada hari Sabat. Hanya itu aja. Tapi mereka sampai berdebat hanya karena itu. Kalau kita meneliti Injil yang lain, berulang kali hal semacam ini para saudara-saudari terjadi. Dan yang memprotes itu selalu adalah ahli Taurat yang notabene tahu tentang hukum-hukum Taurat, hukum-hukum ilahi. Mereka yang paling vokal untuk menyerang Yesus terkait hal ini. Juga kaum Farisi dan kelompok-kelompok radikal yang lain. Tetapi kalau kita melihat mereka ini berbicara sesuatu yang sakral, berbicara sesuatu yang ilahi, tetapi hatinya jahat. Saya katakan jahat karena saya yakin saudara-saudari, semua orang itu dalam hati nuraninya selalu ada kapasitas untuk menerima kebenaran. Semua orang itu pasti ada kemampuan untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Mengapa orang berbuat jahat? Mengapa orang berbuat sesuatu yang buruk? Itu karena orang dengan sengaja memanfaatkan atau menyalahgunakan itu. Maka orang-orang ini berbicara dari mulutnya sesuatu yang baik, sesuatu yang sakral, sesuatu yang ilahi, hatinya jahat. Karena mereka mempermainkan hukum ilahi, mereka memanfaatkan hukum ilahi itu, meraup keuntungan bagi mereka, kehormatan bagi mereka, tapi kebinasaan bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ini bukan hal yang sudah kusam, ini bukan pemikiran yang sudah berlalu. Kita juga seringkali seperti itu. Kita mengalahkan kebaikan demi memutarbalikkan atau memanfaatkan hukum-hukum ilahi. Kalau kita rendah hati menyadari para saudara-saudari, Tuhan itu baik, tapi seringkali banyak orang tidak mengalami kebaikan Tuhan karena kita menjadi penghalang. Setuju apa enggak? Ya kan? Daripada saya menghakimi Anda, mari kita bersama-sama menyatakan itu. Saya merasa demikian para saudara-saudari. Seringkali karena kita, kebaikan Tuhan itu terhambat bagi banyak orang. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Hal-hal kecil maupun hal-hal yang besar terjadi di dalam kehidupan kita. Semakin orang itu terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang artifisial, sebenarnya kita sungguh-sungguh menjadi penghalang terbesar kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok dalam sumur, tidak segera menariknya keluar pada hari Sabat? Bayangkan para saudara-saudari, seradikal itu orang-orang Farisi ini. Jadi ketika hari Sabat itu tidak ada satupun perbuatan yang boleh dibuat manusia. Tidak boleh mereka melakukan ini dan itu. Tidak boleh, kalau kita dulu pernah belajar, bahkan berjalan pun mereka tidak boleh. Menyalakan api sekecil pun mereka tidak boleh. Sebegitu kerasnya. Niatnya baik para saudara-saudari. Hukum ini dibuat supaya apa? Orang mendedikasikan hari itu hanya kepada Yahweh yang satu itu. Baik sekali bukan? Baik. Tetapi
Ketika orang begitu terpaku hanya pada hukum itu, tidak bisa melihat apa yang mau dikehendaki oleh Yahweh itu dengan membuat hukum itu, lalu menjadi buruk sama sekali. Bayangkan kalau ada orang membutuhkan pertolongan pada hari Sabat, lalu orang itu binasa hanya karena kesalehan kita. Seironis itu para saudara-saudari. Kita hidup saleh, tapi karena kesalehan kita, orang menjadi berdosa. Kita hidup baik, tampak baik, karena kebaikan kita, orang menjadi binasa. Saudara-saudari yang terkasih, menyelamatkan orang itu sudah final, sudah tidak ada pilihan. Berbuat baik itu sudah selesai, kita hanya dipanggil untuk melakukannya. Maka apapun hukum-hukum yang lain itu haruslah di bawah, lebih tinggi, harus kebaikan itu lebih tinggi dari segala-galanya. Saya, para saudara-saudari, terinspirasi dari banyak orang kudus. Salah satunya hari ini adalah Santo Martinus de Porres namanya. Seorang santo yang sangat mengagumkan. Dia berbuat baik itu bagi dia adalah spontan. Ketika dia melihat orang lain membutuhkan, hatinya tergerak, ya dia lakukan. Mungkin bagi banyak orang perbuatan itu tampak konyol karena mungkin bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, ditipu, dijebak atau hal yang lain. Tapi para saudara-saudari, bagi dia kita tidak selalu punya kesempatan untuk berbuat baik pada orang lain. Kita tidak selalu punya kesempatan untuk menyelamatkan hidup orang lain. Menunda, lebih baik kita merasa dirugikan tapi perbuatan kita menyelamatkan orang daripada kita menunda tapi perbuatan kita lalu membinasakan hidup orang lain. Nah, karena dia berasal dari kalangan kulit hitam, dia ditentang oleh banyak orang-orang sekitarnya karena dia berbuat baik pada orang-orang yang berkulit putih. Dia hidup beberapa abad yang lalu di mana ras itu begitu sangat kuat. Nah, tetapi para saudara-saudari, dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memilih-milih orang yang membutuhkan keselamatan. Tuhan juga tidak sibuk dengan hukum-hukum di mana hukum itu membelenggu orang untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Tuhan tidak sibuk dengan aturan. Tuhan hanya menghendaki perbuatan yang baik itu selekas mungkin boleh dialami banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, itu panggilan kita bersama. Maka mari kita terus membarui hidup rohani kita. Biarkan hati kita ini boleh selalu belajar dari hati Yesus yang baik itu. Kalau kita merenungkan kemurahan hati Yesus, bukan karena kita pantas, bukan karena kita benar, bukan karena kita layak, bukan karena kita melakukan sesuatu yang pantas, yang selalu pantas di hadapan Tuhan, tapi hati Tuhan selalu tergerak bagi orang-orang, bagi kita, orang yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Hidup ini para saudara-saudari akan menjadi satu peradaban yang baik, di mana orang semua boleh mengalami kebaikan kalau kita semua punya hati yang demikian itu. Jangan takut untuk tersakiti karena berniat untuk berbuat yang baik. Saya juga tahu para saudara-saudari, ketika kita berbuat baik disakiti orang, itu sakitnya lebih dari penyakit yang lain. Tapi kebaikan itu tetap harus kita wartakan. Kebaikan itu tetap harus kita sebarkan bagi banyak orang. Jangan kebaikan kita redup hanya karena kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, biar hati Yesus yang Maha Kudus ini boleh menjadi hati kita semua, dan kita boleh membagikannya di tengah keluarga, komunitas kita, dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.